Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru New Life News NLN malam yang ke-63. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah kita bisa menyiapkan hati, pikiran untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan akan berdoa bersama. Biarlah kekuatan firman Tuhan akan mengubah kita semua menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita nyanyi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan sendiri. Yesuslah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus jawaban dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di dalamku. Ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam seluruh kehidupan kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman. Biarlah Engkau buka hati pikiran rohani, patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman, mengganggu. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Jadilah kekuatan Kristus di tengah-tengah kami menerima firman, dan jadilah pemulihan, dan jadilah kekuatan kerajaan Allah pada setiap yang percaya dan menerima kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Jadi firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini kita melihat bahwa ada satu pembicaraan dari Yesus yang begitu dalam dan begitu menguatkan bagi yang bisa menerimanya, tapi bagi yang tidak bisa menerimanya akan menjadi seperti sesuatu yang menyakitkan. Karena itu memahami arti Yesus roti hidup judul malam hari ini sangat penting, karena Yesus mengaku dialah roti hidup. Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup. Ini mengacu kepada apa yang Yesus lakukan dan berikan kepada saya dan saudara sebagai roti hidup. Dan ini sangat penting karena banyak orang bisa salah paham dengan artinya Yesus roti hidup dan merasa bahwa kita harus bagaimana kepada Yesus, makankah atau bagaimana. Tetapi ini adalah satu makna yang mau dijelaskan untuk kita bisa memahami bahwa roti hidup itu berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Dan inilah yang kita akan renungkan di ayat yang ke 25 sampai 41. Nanti saudara baca juga sendiri atau saya bacakan juga secara cepat. Saudara simak baik-baik. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana?" Yesus menjawab mereka dari pertanyaan itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus sedang bicara tentang ayat yang di atas, bahwa setelah mereka makan lima roti dan 2 ikan dan 5.000 orang bisa makan, mereka telah kenyang dan mereka mencari Yesus karena mereka sudah mengalami makanan jasmani yang mengenyangkan bagi mereka oleh perbuatan Yesus. Dan Yesus mengetahui itu motivasinya. Bekerjalah, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, ini yang menarik. Jadi Yesus sudah beralih untuk mereka bisa pegang bahwa yang perlu mereka kerjakan, yang perlu mereka mencapai adalah mereka harus mendapat roti hidup. Bukan roti yang seperti untuk tubuh jasmani saja. Memang ini ada kaitannya dengan waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun. Ubahlah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, dari roti yang biasa dimakan oleh tubuh jasmani kita, tetapi ada roti yang lain, berarti adalah setiap perkataan firman. Dan Yesus itulah firman yang hidup. Nah, karena itu sejauh ini kita bisa memahami Yesus sedang berbicara untuk membawa mereka mengerti roti hidup. Dan roti hidup ini adalah dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harus dekat baik-baik. Dan roti hidup ini dirinya sendiri yang datang dari sorga untuk memberi kehidupan kepada semua manusia. Karena manusia semua sudah mati. Nah, ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat untuk mencapai itu, bekerja, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Pekerjaannya hanya satu sebenarnya. Mereka harus masuk untuk menerima roti hidup, masuk dalam kehidupan yang percaya kepada Yesus.
sebagai roti hidup. Ayat yang selanjutnya, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ini bicara roti mana? Yesus membawa bahwa itu bukan dari Musa. Dan roti yang sesungguhnya yang bisa menghidupkan bukan roti mana. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ini lebih dalam. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena mereka mau, wah, ini roti yang lain, roti yang mungkin tidak dibuat seperti kemarin itu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wow, luar biasa. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Nah, ini mereka mau roti yang Yesus sampaikan, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah roti itu. Mereka bersungut-sungut, dikatakan ayat 41. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berarti memahami arti Yesus roti hidup ini sangat penting. Karena Yesus selalu berbicara dua arah kepada saya dan saudara. Bukan soal jasmani saja yang Yesus bicarakan. Dan hampir sama seperti saya dan saudara sekarang, kita hampir bicara tentang keadaan dunia sekarang yang dilanda wabah pandemik. Tetapi lebih berbahaya daripada wabah itu adalah ketidaktahuan kita tentang roti hidup. Roti hidup yang adalah pribadi Yesus. Jadi yang saya lihat dari ayat-ayat ini adalah bahwa Yesuslah yang bisa memberikan hidup kekal. Karena dari ayat yang kita baca tadi, Yesus sudah jelas bilang kepada semua orang yang begitu banyak dan kepada murid-muridnya, bahwa Dialah roti hidup. Barang siapa datang kepada Dia tidak akan lapar, akan hidup dan memiliki hidup yang kekal. Karena itu pengertian kita tentang Yesus adalah roti, bukan soal makan Yesusnya. Ini yang banyak orang menerjemahkan secara langsung. Tidak. Yesus sedang mengatakan bahwa Dia datang sebagai roti hidup yang bisa memberi kehidupan kekal kepada semua manusia dengan apa yang akan Dia kerjakan sebagai roti hidup. Roti hidup ini adalah bagaimana Yesus memberi hidupnya untuk menghidupkan setiap manusia yang sedang mati karena dosa, mati karena diikat oleh kegelapan, mati karena terpisah rohnya dari Tuhan sejak Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat Yesus menjelaskan begitu jelas tentang bahwa mereka butuh roti hidup. Setiap manusia
Tidak ada yang tidak butuh roti. Yang pertama di situ dibilang dan dengan materainya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengarahkan untuk setiap mereka mencapai roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Yang tentunya kita tidak bisa dapat dengan bekerja kita. Tapi Yesus sedang mengarahkan, jangan terarah kepada roti yang sementara, yang hanya bisa menghidupkan daging. Tetapi roti hiduplah yang bisa menghidupkan roh, dan itulah yang punya nilai kekekalan. Dan Yesus sudah bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya di ayat 29. Kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus. Sama dengan kita menerima roti hidup. Jadi untuk menerima keselamatan, untuk mencapai hidup kekal, tidak ada cara yang lain, saudara dan saya. Hanya satu jalannya. Dan itulah satu-satunya. Kalau jalan untuk kaya, untuk sehat, untuk apa saja masih bisa dengan jalan, banyak jalan. Tetapi jalan untuk mendapatkan hidup kekal, roti hidup, harusnya kita percaya kepada Yesus saja. Itu sudah selesai. Itu sudah titik di situ. Tidak ada penawaran lain. Tidak ada cara lain. Hanya oleh Yesus dikatakan di situ. Dialah yang turun dari sorga. Disinilah kita melihat bahwa Yesus menawarkan, memberikan hidup kekal lewat dirinya. Pribadi dirinya sendiri. Sempurna. Percayalah. Terimalah. Itu yang Yesus mau nyatakan kepada semua orang Yahudi dan murid-muridnya yang pada waktu itu berkumpul di Kapernaum. Dan sekarang juga kepada kita. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai roti hidup yang bisa memberikan hidup yang kekal, saya percaya kita tidak akan mencapai kekekalan. Kekekalan hidupnya roh saya dan saudara, lepasnya saya dan saudara dari setan, dari neraka, itu bergantung kepada Yesus saja. Tidak ada cara yang lain. Orang boleh bilang ada banyak cara atau jalan menuju Roma, tapi kepada cara keselamatan hanya satu jalan. Dan ini sudah diulang-ulangkan, diceritakan, diberitakan, supaya saya dan saudara benar-benar pegang, tertanam dalam hati, pikiran rohani saya dan saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita, tidak mungkin saya mencapainya. Tuhan ingin kita menemukan roti hidup. Percaya bahwa Dialah roti hidup. Roti hidup ini adalah gambaran bahwa Dialah yang bisa menghidupkan saya dan saudara. Dialah yang bisa melepaskan kita dari setan, dosa, dan neraka. Nah, selanjutnya di ayat 42 sampai 51 bahwa Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu. Selain Dia menawarkan, Dia memberikan keselamatan itu dengan cara kita disuruh hanya untuk mencari atau bekerja. Kerjaannya apa? Percaya bahwa Dialah roti hidup. Yesus menawarkan roti hidupnya adalah pribadinya. Dan sekarang yang kedua yang saya lihat bahwa Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu. Tadi Dia mengatakan Dialah yang bisa memberi hidup. Roti hidup itu adalah dirinya. Berarti sekarang yang kita masuk lebih dalam lagi, bahwa Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita baca sampai selesai, Dia menceritakan bagaimana Dia datang. Itulah inkarnasi. Bagaimana Dia mati untuk membayar, menyelamatkan kita dari dosa, salib, dan bagaimana Dia memberi kebangkitan. Kan Dia bilang, aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Berarti Yesus mengerjakan itu, sehingga Dia mengatakan, akulah roti hidup. Tidak bisa menjaminkan kita hidup, tidak bisa memberikan kita hidup kalau Yesus tidak mengerjakannya.
Tapi dia mengerjakan dengan 3 cara itu. Bahkan kalau saya bilang, Injil itu hanya bergantung kepada 5. Datang, mati, bangkit, naik ke sorga, kirim Roh Kudus. Kita sudah bisa mencapai keselamatan dari Tuhan. Nah, karena itu gampang sekali sebenarnya untuk kita memahaminya sebenarnya. Cuma kadang-kadang kenapa susah kita menerima keselamatan yang Yesus berikan, yang Yesus kerjakan, karena kita mau mengerjakan keselamatan itu sendiri. Dan sampai mati saya yakin kita tidak akan mencapai keselamatan. Dengan cara kita, dengan perbuatan kita, nilai kita tidak bisa mencapai keselamatan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kebaikan manusia itu hanya seperti kain lara, atau kain pel, atau seperti kain pembalut wanita saja. Berarti apa yang baik dari kebaikan manusia? Semua kebaikan manusia itu di mata Tuhan hanya seperti itu. Artinya kita sudah tidak bisa selamat dengan perbuatan baik sebenarnya. Tuhan mau bilang, perbuatan baikmu sebaik apa saja, tidak mungkin kamu bisa mencapai kekekalan. Karena itu Yesus mengerjakannya bagi saya dan saudara, supaya kita bisa dihidupkan lewat pekerjaan yang Yesus kerjakan. Saya baca lebih lanjut ayat 42 sampai 51. Kenapa saya suka baca semuanya? Supaya saudara simak dan mungkin saudara dengar lagi, nanti saudara bisa lebih tertanam. Kan tidak apa-apa membaca firman Tuhan itu lebih sering adalah bagus, saudara. Nah, dikatakan, maka ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, itu Yesus sedang berbicara inkarnasinya. Mereka tidak mengerti. Mereka pikir, ya ini anak Yusuf saja, anak Maria saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus datang sangat berbeda dengan cara manusia semua datang. Semua manusia datang dengan ada Bapa. Tapi Yesus oleh Roh Kudus, Maria mengandung. Jelas berbeda. Hanya meminjam rahim dari seorang Maria. Jadi bukan anak yang di dalam daging atau di dalam dosa, tetapi dari roh. Dan inilah inkarnasi yang menyebabkan Yesus datang tanpa dosa, karena tidak dari keturunan Adam. Saudara, kita melihat di situ bahwa jelas inkarnasi yang Yesus ceritakan ini, saya turun dari sorga. Sayalah roti hidup itu. Nah, jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ulang-ulang Yesus bicarain, air dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau kamu menerima aku, percaya aku adalah juru selamat, maka kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Atau kamu akan dibawa kepada kehidupan kekal. Ini yang Yesus ulangkan. Berarti kedatangannya itu sangat penting untuk kita merenungkan sebagai kedatangan yang tanpa dosa. Inkarnasi menjadi manusia, sebab akan menyelamatkan manusia. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kembali Yesus bicara tentang percaya saja. Nikmati kepercayaan tentang apa yang Yesus kerjakan, sebab itulah yang sempurna menyelamatkan saya dan saudara. Karena Yesuslah yang dipandang oleh Allah mampu menguduskan kita semua. Kematiannya, darahnya yang suci, tubuhnya yang suci itu bisa menguduskan seluruh dosa kita semua. Dan disinilah yang disebut dengan kamu harus makan dagingku,
Itu sebenarnya mau bicara tentang bagaimana dia mati untuk memberi tubuh dan darahnya kepada saya dan saudara. Sebagai ganti tubuh dan darahnya itu kepada saya dan saudara, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu jangan salah mengerti, diterjemahkan langsung harus makan Yesus dong. Bukan. Bahkan ada yang membawa ayat ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Padahal ayat ini bicara tentang bagaimana proses Yesus inkarnasinya, kematiannya di kayu salib itu adalah tentang penyerahan dirinya atau pengorbanan dirinya untuk kita. Benar kan? Karena Yesus mati, dagingnya harus dihancurkan, dipukul, didera, darahnya harus tercurah, baru kita bisa menerima pengampunan dosa. Karena itu saudara, Yesus bicara kamu harus makan saya, itu sama dengan Yesus bilang kamu sudah menyebabkan saya harus mati untuk kamu. Nah, ini yang kita harus pahami dari arti Yesus roti hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih jauh dikatakan hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Sudah jelas. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nah, ini Yesus bicara kembali bahwa kalau kita hanya makan roti yang dibuat oleh manusia, atau kita hanya makan roti yang secara jasmani, maka kita akan tetap mati. Mati kekal, binasa. Mati terus menerus, abadi. Tetapi nenek moyang mereka sudah makan mana, tapi mereka tetap harus mati. Karena mana itu bukan roti yang menyebabkan akan hidup kekekalan, tetapi hanya menguatkan jasmani. Tetapi Tuhan Yesus selalu bilang kita punya dua keadaan, rohani dan jasmani. Berapa banyak saudara dan saya menguatkan rohani? Atau saudara lebih banyak menghabiskan hidup untuk menguatkan jasmani yang nilainya hanya bersifat sementara saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah roti yang turun dari sorga. Akulah roti hidup. Sudah jelas. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Luar biasa. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi bukan soal bicara makan Yesus. Bukan. Dagingku itu kuberikan untuk menghidupkan dunia yang mati. Semua orang yang mati rohani memerlukan daging darah Yesus untuk bisa menghidupkan. Supaya ada pengampunan, supaya ada pendamaian antara manusia dan Allah. Dan pendamaian itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus, karena dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus yang suci, menyucikan semua kehidupan berdosanya manusia. Dan Allah puas ketika melihat Yesus yang membayar dosa kita, dibanding dengan Allah tidak akan puas dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak cukup untuk memuaskan hati Allah. Hanya oleh Yesus yang menebus saya dan saudara, baru layak kita berdiri di hadapan Allah. Baru layak kita diampuni dosanya. Oleh satu manusia Adam, semua manusia di dunia berdosa. Oleh satu manusia Adam yang baru, Yesus Kristus, Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus, semua orang Yesus yang suci bisa menyucikan kembali semua manusia. Karena itu cocok kematiannya. Jadi Yesus memberitakan bagaimana kita bisa mencapai roti hidup itu. Kita bisa menerimanya. Adalah Yesus yang mengerjakan. Yesus mengerjakan
keselamatan itu. Dari kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya ke sorga, sampai kirim Roh Kudus bagi saya dan saudara, membuka hati kita, memberi kita iman untuk percaya. Itu adalah karya dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan salah paham. Kita sangat membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Tanpa Yesus kita binasa. Itulah pengakuan yang benar. Tanpa Yesus kita tidak punya kekuatan. Tanpa Yesus kita tidak punya keabadian. Tanpa Yesus kita tidak punya kekekalan. Tanpa Yesus saya tidak mungkin lepas dari dosa, setan, dan neraka. Tanpa Yesus perbuatan baik saya tidak bisa menyelamatkan. Semua harus di dalam Yesus. Makanya dikatakan di luar aku kamu binasa. Tuhan Yesus selalu mengatakan dengan jelas, tanpa saya kamu tidak bisa selamat, kamu tidak bisa kuat, kamu tidak bisa pulih. Dan itulah ayat yang kita baca tadi. Lebih lanjut, Yesus katakan, dia adalah orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Inilah yang mereka terjemahkan dari setiap perkataan Yesus. Jadi kalau ada orang hari-hari ini menerjemahkan bahwa kita harus makan daging Yesus, inilah seperti orang Yahudi ini. Pengertian mereka tidak mencapai apa yang Tuhan maksudkan. Karena itu Tuhan harus ulang-ulang, termasuk murid-murid juga. Mereka baru sadar ketika pencurahan Roh Kudus, mereka baru bisa mengerti sebenarnya Yesus sudah mengatakan bahwa dia harus mati untuk membawa keselamatan. Dan inilah yang orang Yahudi juga alami. Bertengkar, pusing. Apanya yang mereka pusingkan karena mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan roti hidup, firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita tidak memahami firman dari Tuhan, kita akan kekacauan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pertengkaran dalam hidup saya dan saudara akan gampang terjadi. Inilah, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, karena mereka sudah ngomong seperti itu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini kan bicara kematian dia. Kalau kau tidak menerima kematian saya sebagai penyelamat, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sudah selesai. Jadi orang yang tidak pernah mau mengakui Yesus sudah mati untuk dia, sudah mati untuk menyelamatkan dia, jangan pernah harap dia punya hidup yang kekal. Jangan pernah harap dia bisa dihidupkan di akhir zaman. Karena Yesuslah yang bisa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, barang siapa makan dagingku, lebih lanjut, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ulang lagi dikatakan, dibangkitkan. Jadi Yesus terus memproklamasikan bagaimana dia mengerjakan keselamatan. Dengan inkarnasi, dengan salib, dengan bangkit dari kubur, naik ke sorga, duduk di tata sorga, menyediakan tempat, mengirim Roh Kudus bagi saya dan saudara. Keselamatan itu sudah dikerjakan dengan sempurna. Tinggal percaya, menerima. Itu saja sebenarnya. Lebih lanjut dikatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini berbicara tentang penerimaan kita kepada Yesus sebagai orang yang mati untuk saya. Artinya daging dan darah Yesus itu adalah yang harus saya percaya, saya terima untuk kehidupan saya. Mengakunya adalah itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesuslah yang menjamin hidup yang kekal, ini sudah jelas. Tidak ada hidup yang kekal di luar Yesus. Hanya Yesus yang bisa menjamin itu. Maka roti hidup itulah pribadi Yesus sendiri. Jadi saudara yang bisa percaya menerima Yesus,
di dalam hati, pikiran, rohani, sama dengan saudara sudah makan daging dan darah Yesus. Karena penerimaan kita kepada Yesus juga adalah penerimaan dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan dia ke sorga, dan kirim Roh Kudus bagi saya dan saudara. Itu adalah semua karya yang Yesus kerjakan untuk penyelamatan bagi saya dan saudara. Amin. Karena itu, kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita semakin percayalah, terimalah, hanya ada jaminan di dalam Yesus. Di ayat yang paling terakhir dikatakan di situ bahwa Yesus mengatakan kepada mereka ketika mereka sudah bertengkar, sudah akulah benar-benar daging itu, maka ayat yang selanjutnya dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi sampai di situ kita baca, kita renungkan, Bapak Ibu, berarti memahami arti Yesus roti hidup itu saya harap saudara sudah menerima. Sebenarnya memahami bagaimana Yesus memberi keselamatan, mengerjakan keselamatan, menjaminkan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu yang dimaksud dengan roti hidup. Karena memberikan, mengerjakan, menjamin sempurna, dan kita perlu menerima dengan percaya, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan berdebat, bukan dengan cara pikiran kita. Makanya saya percaya setiap orang malam hari ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus yang datang, mati, bangkit, naik ke sorga, dan kirim Roh Kudus, roti hidup itu sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin bilang saya belum yakin Yesus sudah ada di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Mari ikut doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Mengaku, saya sadar bahwa Yesuslah yang datang, inkarnasi, tanpa dosa, mati di atas kayu salib untuk bayar dosa saya, memberi tubuh, darah, dan dagingnya untuk saya, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kubur, mengalahkan maut, setan, dan neraka untuk saya, dan naik ke sorga, duduk di tata sorga, menyediakan tempat untuk saya, dan sekarang hadir di tempat kami masing-masing melalui Roh Kudus, mengetuk pintu hati saya. Sekarang saya buka pintu hati saya, meminta Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, roti hidup, masuklah dalam hati kehidupan saya, tubuh, jiwa, roh saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya percaya hari ini saya telah mendapatkan roti hidup yang menyebabkan saya mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberian hidup kekal, atas karya kerjaan keselamatan yang Kau berikan, dan atas jaminan keselamatan bagi saya. Saya percaya hari ini saya mengalami kelepasan, pemulihan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir saya akan berdoa untuk tutup berita hidup baru malam hari ini. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap kami, dan hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah kami bisa melewati segala gangguan hari-hari ini dengan kekuatan Yesus, roti hidup yang ada dalam kami. Kami telah mendapat hidup kekal
hidup yang sekarang pun ada dalam kontrol dan berkat Tuhan. Segala yang sekarang hamba berdoa buat mereka yang sedang mengalami gangguan secara rohani, kiranya Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang sudah menerima Engkau, mereka menerima roti hidup dari Engkau. Terima kasih Bapa. Jadilah berita hidup baru menjadi berita yang terus mengalirkan aliran rohani berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus hamba berdoa buat keluarga besar hamba ada di dalam perlindungan dari Tuhan. Bahkan keluarga di dalam rumah tangga hamba, istri dan anak-anak, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan HKTR, Tuhan juga memberkati. Bahkan hamba berdoa buat seluruh jemaat gereja hidup baru. Biarlah sungguh-sungguh mengalami perlindungan berkat dari Tuhan di tengah-tengah segala gangguan. Karena roti hidup, pemelihara sempurna. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang-orang yang hamba sedang doakan dan layani. Biarlah mereka juga mengalami roti hidup, kekuatan yang hidup, kekuatan yang memulihkan segala-galanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkatilah seluruh dunia bisa melewati pandemik dengan kekuatan dari Tuhan. Dan ada penyelamatan yang besar terjadi di tengah-tengah pandemik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa berita hidup baru besok malam di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat beristirahat. Amin.